Yo, what's up, Bowlers? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Masih bersama gue, Edo Eke Tank. Dan di episode kali ini, co-host gue balik lagi. Mana suaranya co-host gue? Coba kasih suara Slovenia, dikit. Slovenia. Bukan, USA dong. Oh, USA. Oh iya, Oke. umur. Kalau umur suka agak buruk. Episode kali ini juga kita bersama narsum kita. Seperti minggu lalu, ada orang yang selalu di belakang layar kita di Brickhouse, Muhammad Alif. Di belakang. Versus Everybody. Di belakang. Di belakang. Langsung update banget. Di belakang. Dan ada Coach Franz dari Brickhouse Academy. Mantap. Oke, seperti yang kita tahu semua, seperti background kita nih, wallpaper kita. Di episode kali ini, Bang Fali, kita mau ngobrolin apa nih? Masih ngomongin Tokyo 2020, Olimpiade basket putra 5 lawan 5 yang udah masuk ke babak semifinal. Game kemarin antara Amerika lawan Australia sama Prancis lawan Slovenia. Benar. Langsung dok, kita ngebahas apa nih dok? Yang pertama dok, enaknya dok. Langsung aja. Kalau dari gue sendiri, itu benar-benar nampilin ya game terbaik di Olimpiade sih. Benar-benar seru banget. Apalagi sebenarnya sih game Amerika lawan Australia menurut gue seru banget juga. Cuman memang ada anti klimaks setelah di second half. Ternyata Amerika makin ngegas, nggak ada remnya, dan Australia nggak bisa handle itu. Nah, kalau Slovenia lawan Prancis, itu sih kalau misalkan yang nonton dari awal sampai akhir, nggak dikasih angin dikit, deg-degan terus, iya benar-benar itu bloknya. Langsung si Batum. Nah, gue mau nanya deh, kalau bertiga. Yang pertama mungkin dari Bang Farli dulu. Bang, kalau menurut lu gimana pandangan lu Bang Farli game semifinal kemarin? Itu Amerika lawan Australia di kuarter pertama gue kira yang lolos ke final tuh kalau ngeliat tim kuarter pertama yang lolos ke final tuh Australia loh. Mainnya rapi banget Australia. Terus kalau Amerika itu terlalu bergantung sama KD. Jadi kalau kemarin nonton pertandingannya, kalau pas KD bawa bola tuh yang lain pada diem. Jadi nggak ada ball movement, nunggu gitu loh ya. Capean apa gimana tahu dah. Nah kalau Australia pas mereka tuh ball movement itu bagus banget. Jadi sempat beberapa kali di paint area tuh lolos, easy layup gitu-gitu. Nah, terus di second half itu baru Amerika baru kontender juara paling ini sih. Berubah 180 derajat banget gamenya, gila. Nah, makin pede si Jrue Holiday juga nggak maksain nembak di luar, layup, penetrasi ke dalam, makin pede, jaraknya makin jauh, udah baru 3 poinnya baru jalan, Booker, Middleton. Nah, sementara Australia defense-nya Amerika berhasil banget lah melihat kelemahannya dia. Gue nggak tahu Popovich pas halftime tuh ngomong apa lagi pas istirahat tuh. Berubah banget permainannya. Gitu sih menurut gue. Kalau Franz gimana Franz? Ya, jadi kemarin gue juga nonton hasil dari Amerika Serikat versus Australia dan Prancis versus Slovenia. Gue kalau gue ya ngambil pandangannya tuh karena gue coach juga. Jadi sebenarnya pernah nggak sih kalian nih, kan kalian juga kan pernah mantan pemain. Basket itu kan sebenarnya balik lagi ya, basket itu sebenarnya kan kalau di quarter itu 3-4 itu baru finalnya lah gitu ya, buat menentukan siapa yang menang. Biasanya kuarter 1-2 tuh kita cari pola yang enak, pattern yang bagus, lalu range tembakan yang enak. Uji coba di kuarter 1-2 banyak nggak apa-apa miss, tapi 3-4 nggak boleh banyak yang miss gitu. Nah itulah yang dibuktikan di Amerika kemarin, karena menurut gue di kuarter 1-2 tuh KD kayak over the team banget. Jadi semuanya teman-temannya nggak dapat kesempatan buat ngambil touch-nya. Dia nggak nyoba gitu. Jadi KD semua. Jadi mereka nggak dapat. Nah di kuarter 3-4 baru Devin Booker step up, Jrue Holiday step up. Sampai akhirnya Devin Booker menunjukkan kan kualitas finals game-nya dia kan bersama Jrue Holiday. Itu sih yang menentukan buat gue ngelihat Amerika ambil di second half-nya. Nah, kalau yang buat Prancis, Slovenia, man, come on.
Gua tuh sebenarnya udah memfavoritkan Slovenia untuk pertama kalinya lolos ke final Olimpiade. Cuman gua coba untuk berpikir secara realistis aja, nggak mungkin 1 lawan 12 pemain Amerika, men. Ini nih Slovenia ini menurut gua Doncic itu apa ya? Ya carry the team gitu. Kalau dia mati, timnya bener-bener hancur banget. Lu lihat kemarin pas game dia semifinal lawan Prancis, dia ditarik langsung buyar. Gue hitung ya, paling dia berapa menit ya istirahat. Hitungannya paling cuma 5 menit kali dia istirahat dari 40 menit gamenya. Itu menurut gue udah sangat-sangat apa ya, udah nguras tenaganya dia banget. Tapi menurut gue game itu tuh game pembelajaran lah buat sekelas Prancis bisa sulit ngalahin. Pemain NBA-nya lebih banyak ya, Prancis ya? Iya. Hanya cuman 1 aja gitu. Tapi kalau gue emang udah feeling pasti finalnya Prancis lagi lawan Amerika, biar seru lah gitu. Iya, benar-benar. Tapi yang menariknya sih, gue jujur nih ya, mungkin agak sedikit basi sih gue bicara ini tentang USA, walaupun sebelumnya gue bilang sebenarnya USA ini tim All Star gitu loh. Kalau menurut gue, tapi kemarin kali sama France berada di pandangan, it's okay. Menurut gue tim yang ada di Olimpiade ini tim All Star, dan akhirnya kita lihat waktu game pertama waktu dia ketemu Prancis itu kalah dengan permainannya tuh menurut gue amburadul banget. Tapi gue ngeliat game per game-nya, karena gue ngikutin banget game USA selama Olimpiade ini, bener-bener wah improve-nya gede banget. Apalagi yang paling pertama itu ball movement-nya. Wah, ball movement-nya jalan banget. Ya walaupun memang selalu ada goal getter-nya. Misalkan kayak KD, pasti, terus setelah itu ada si Tatum juga sempat. Terus mungkin kalau untuk di areanya untuk si Adebayo selalu ada goal getter, cuman ball movement lebih jalan. Terus yang paling gue seneng idola gue di Olimpiade di USA itu si Devin Booker. Waduh, dari yang gue nggak tahu, yang ngeliat dia kayak lemes. Bagus tadi dia. Gue rasa yang kita waktu minggu lalu habis kalah sama Milwaukee nggak dapat jatah kan dari Kendall Jenner, langsung berangkat ke lemes tuh. Ya enggak. Terus gue ngeliat dia kemarin semifinal 20 poin bro, di bawahnya Kevin Durant untuk top score. Jadi gue happy banget sih ngeliat tim USA. Walaupun emang menurut gue cuman improvement dia sampai ke semifinal dan sampai ke final ini nunjukin banget. Iya, tapi pertandingan dari 2 pertandingan itu menurut gue yang benar-benar enak ditonton yang pertandingan yang kedua ya kemarin ya. Prancis lawan Slovenia. Karena serunya tuh sampai detik terakhir tuh nggak ketahuan siapa yang menang. Kalau Amerika sama Australia quarter 3 ke belakang tuh udah basi lah, ketinggalan terlalu jauh gitu. Gue udah pede banget loh pada saat si Fournier fall out. Fournier fall out tuh anjir, wah ini sih chance gede banget ya. Oh, ini artinya lo megang Slovenia sebenarnya? Slovenia, jujur gue masih bilang Slovenia. Karena gue ya itu balik lagi, gue seneng lihat sosok di wallpapernya si Coach France nih, Luka Doncic. Gue pengen dia ada story sendiri sih. Itu dia kemarin sejak LeBron 2012 baru dia lagi yang triple double. Yes, benar. 18 assist, gila. 18 assist sih gila sih. Iya. Oke. Nah, terus kita tinggalin deh pertandingan semifinal ini, kita lebih lebar lagi ke Tokyo 2020 ini. Nah, yang pengen gue sorotin adalah keikutsertaannya tim-tim dari Asia, Fras dan Alif. Nah, ini kan kita patut bangga lah. Asia juga punya wakil di Olimpiade. Nah, lu sendiri bertiga ngelihatnya keterlibatan mereka Jepang dan Iran di Tokyo 2020 ini gimana? Liv, gimana Liv? Menurut lo, Liv? Kalau menurut gue sih, kalau dari Iran ya, Iran kan udah lama nih nggak ikut Olimpik gitu kan. Jadi kayak pas ikut Olimpik lagi tuh kayak gimana ya, kayak kaku aja mainnya, dan ketemu tim-tim yang udah langganan main internasional gitu kan. Jadi ya agak aneh juga ya, nggak ada Cina ya? Iya, nggak ada Cina kan. Biasanya kan Cina atau Korea kan. Nah ini kan Iran. Iya. Kalau Jepang menurut gue sama masuk grup. Coba dia di grupnya yang sama Italia sama Jerman itu, dia paling pasti bisa step up di situ gitu. Minimal bisa quarter final. Tim putranya Jepang dicengin sama tim ceweknya, masuk semifinal loh. Iya. Gokil. Kalau Frans gimana, Frans? Ngelihatnya Frans? Ya, kalau gue ngelihatnya ya, tim Asia sekarang ada Jepang ya. Gue lebih nyorot ke Jepang lah. Kalau Iran tuh rata-rata
pemain-pemain tua ya, kayak Hadadi itu kan dia juga dari 2006 itu udah Asian Games juga main ya? 2010 2000 itu dia udah di Memphis Grizzlies kan waktu itu. Iya. Pengalaman dia main di NBA. Cuman yang gue lebih sorotin itu Jepang tuh kayak lagi nge-rebuild tim baru sih sebenarnya. Ini sebenarnya tim muda, masih banyak lah jangka panjangnya gitu. Apalagi banyak pemain Jepang tuh ada 2 kan yang main di NBA, ada Watanabe untuk Toronto Raptors dan Rui Hachimura kan buat Wizards. Ini suatu perkembangan yang sangat bagus gitu ya. Selain dulu ada Yao Ming gitu buat main di NBA, sekarang ada 2 pemain itu. Buat gue sih Jepang itu 4-5 tahun ke depan sih akan salah satu tim yang akan jadi kuda hitam sih di Olimpiade Paris. Kalau gue ya. Dok, sebagai keturunan Jepang gimana Dok menurut lo Dok? Gue sebagai orang yang lama di Hiroshima sama di Nagasaki. Iya, benar. Lu kenapa? Ini lu nggak lihat gue udah setelan gue kayak Rui Hachimura? Apa? Iya. Apa Hachiko? Nah, kalau gue tadi udah banyak sih dibahas sama Alif sama Franz. Kalau gue cuma sedikit aja, mungkin kalau di Iran menurut gue dia harus cepat-cepat ini sih regenerasi. Karena di center ya. Iya, karena udah pemain lansia semua itu sih harusnya Iran ketemunya sama A+ kalau menurut gua. Iya. Kenapa A+? AB sama Genkan yang main. Iya. Tapi di balik itu ya kita tetap harus respect gimana pun ya mereka dengan pemain senior masih bisa compete di Olimpiade kalau menurut gua Iran. Tapi kalau Jepang bener yang bilang pas, dia lagi rebuild. Ya kita tunggu sih Jepang sih. Dia pasti berapa tahun ke depan kalau emang dia fokus untuk regenerasi dan rebuild timnas, wah akan gokil sih untuk Setuju Dok. Nah, kalau tadi kita ngebahas di Asia, tim-tim nih. Kalau gue sekarang mau ngebahas pemain. Nah, pasti lu pada punya pemain selama di Olimpiade ini yang menjadi kejutan. Siapa aja yang menurut tuh yang menjadi kejutan dan yang lo harapin justru malah kok begindang mainnya. Dari Bang Fadli dulu deh. Nah, gue ada 3 kalau yang bagus. 1 udah pasti jagoan gue Luka Doncic itu udah nggak bisa. Bukan jersinya gitu dong. Jersinya USA dong. Maksudnya gue minta lo beliin. Nggak tahu aja lo. Jadi rekor ini baru 7 kekalahan kemarin tuh 17-1 di level internasional. Itu anak muda 22 tahun gokil sih. Rata-rata di fase grupnya 26,3 poinnya si Luka Doncic dan kelihatan banget umur 22 tapi di timnya seperti udah senior. Lu kalau lihat dia bawa bola tuh suruh orang minggir tuh udah kayak yang lain itu udah bener-bener udah kelihatan ini deh. Terus yang kedua pemain Cleveland Cavaliers gue baru tahu dia pindah ke Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio. Jadi pribadi dia main di tim nasional sama di NBA itu kayak 2 orang yang berbeda maksudnya. Benar-benar kalau di Spanyol mainnya tuh udah gokil sih. Benar-benar jago banget. Terus yang ketiga, iya. Yang ketiga tuh Kevin Durant lah, udah pasti Amerika karena kapten tim Amerika. Terus pertandingan semifinal kemarin kelihatan banget dia jadi pemain yang bisa step up. Nah kalau yang kurang, jagoan gue Miami Heat nih, Adebayo. Undersize sih menurut gue, kasihan. Ngap juga dia di tengah. Nanti final lawan Gobert, gue nggak ngerti deh gimana caranya. Gue setuju sih sama. Gimana caranya Adebayo bisa ngatasin pemain dengan tinggi badan, terus hasilnya yang gokil seperti Gobert. Menurut gue itu. Kalau Alif gimana, Alif? Kalau gue pemain yang mengejutkan banget ya. Yang pertama ya udah pasti ya Luka Doncic lah ya. Kayak Bang Fadli tadi udah nggak usah dibahas. Yang kedua gue punya jagoan lagi nih, temennya Luka Doncic nih, Zoran Dragic. Kalau gue Zoran Dragic tuh gitu mainnya udah step up banget lah buat imbangin Doncic lah kalau menurut gue. Buat jadi finishernya Slovenia kan. Terus yang ketiga gue megang De Colo oke sih. De Colo. Pemain veteran semua ya. Sama Patty Mills paling.
Patty Mills oke sih buat naikin Australia gitu. Kalau yang kurang nih, kalau menurut gue yang kurang mayoritas tim USA kalau gue. Iya. Di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi semua tuh. Mau centernya, mau small man-nya kalau gue kayak Adebayo tadi yang bilang Bang Fadli, Booker, Kevin Durant pun menurut gue masih underperform. Underperform ya. Oke. Kalau Frans gimana Frans? Pasti dia punya kejutan nih. Pasti beda sendiri nih. Aneh-aneh sendiri nih. Kalau gue pemain yang menonjol di Olimpiade ini banyak. Kalau gue ngebahas ya, totally yang gue lihat tuh semua di Slovenia sih sebenarnya. Slovenia tuh ada kenapa mereka bisa sampai semifinal gitu ya? Iya, bisa sampai pertama kali masuk Olimpiade, dia bisa sampai semifinal, itu udah sangat luar biasa sih ya. Kalau untuk siapa orangnya pasti Luka Doncic, itu yang pertama. Yang kedua itu menurut gue ini Mike Tobey, senternya Slovenia itu masuk top 10-nya ini loh, Olimpiade ini dia peringkat 1 kalau nggak salah untuk rebound. Tapi kalau sekarang udah dikalahin sama Rudy Gobert kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah dia peringkat 1-nya tuh Mike Tobey. Itu menurut gue tuh potensial tuh. PD juga nembak 3 poinnya ya, walaupun formnya aneh. Iya, bener-bener dia efisien. Gue tuh kayak ngeliat sosok Paul Gasol pada waktu main di Lakers. Nah, menurut gue tuh Mike Tobey bagus. Terus yang ketiga itu, yang menurut gue keren banget sih, ini namanya Clement Prepelic yang baru aja diblok sama Batum kan. Itu menurut gue asli. Itu kenceng banget, point guard-nya kenceng. Terus bisa shooting. Bahkan dia di sisa-sisa berapa, 30-40 detikan, dia ambil position buat nembak 3 point dan masuk. Menurut gue tuh udah gila banget ini orang. Padahal dia second team kan. First teamnya kan Goran Dragic, dia kan gantian. Tapi menurut gue tuh asli ini tim kalau untuk 4 tahun ke depan, lalu dia nambah outside shootingnya itu kayak Vlatko Kankar nih. Itu juga dia bagus banget. Dari negara yang lain ya menurut gue kayak, kita harus akui lah Rudy Gobert itu salah satu faktor Prancis itu bisa masuk sampai saat ini dan bisa ngalahin Amerika di game pertama. Kenapa? Karena peraturan FIBA kan beda dengan NBA. Nggak ada defensive 3 second yang waktu minggu lalu udah gue kasih tahu. Nah, Rudy Gobert tuh stay aja di situ, dia nggak perlu outside. Nembaknya jelek, dia tinggal rebound. Masuk ke drive, ke block terus sama Rudy Gobert. Itu pengaruh banget sih Rudy Gobert. Walaupun poinnya nggak bikin step up, tapi kan banyak teman-teman yang lain yang bisa ngisi di poin itu. Defensive player lah di NBA juga kan. Faktor banget yang dia bagus di situ ya. Terus yang terakhir menurut gua yang bagus ya itu Dante Exum. Ini dulu favorit gua nih di Utah Jazz. Dante Exum itu second team kedua tapi mainnya keren banget. Dari dia nembak, dia drive semua, dia isi semua di posisi itu kan. Nah, kalau menurut gua yang jelek banget nih ya. Menurut gua adalah Joe Ingles Australia. Menurut gua dia kayak bantu di awal, tapi sisanya dia kayak lepas aja udah main. Kemarin tuh di kuartal pertama langsung 2 kali berturut-turut, gue kira wah nih keluar nih Ingles nih tembak 3 angkanya berturut-turut back to back kan, abis itu hilang. Hilang, bolanya gampang di share. Nah yang nge-share itu kasih ke Patty Mills dan gitu-gitu, jadi susah. Menurut gue sangat susah. Tapi Joe Ingles menurut gue ini sih useless sih. Nah tadi kita udah pada masing-masing nyebutin nama pemain, siapa yang step up, siapa yang kurang. Sekalian aja kita sekarang nyusun versi masing-masing best 5 sampai semifinal kemarin deh setidaknya. Nah, Edo, best 5 di Olimpiade ini menurut lu siapa aja, Dok? Best 5 gua Grecia Poli dong. Windy. Best 5. Gua. Ya. Seru juga nih. Kalau disuruh nyusun roster best 5 Olimpiade siapa nih? Oke. Gua point guard ya udahlah, pasti sama semua lah kita lah. Bukan J. Sama. Tapi sebenarnya dia itu loh, tadi gua baru lihat SF sebenarnya. SF sebenarnya. Nah, cuman gua maunya dia point guard. Kan gua pelatih. Iya. Kalau nggak mau gua dari akademi gua. Langsung. Terus Luka Doncic, point guard, shooting guard-nya gue Evan Fournier. Ya. Oke. Posisi 3-nya gue gue balik. Posisi 2-nya Patty Mills, posisi 3-nya Evan Fournier, posisi 4-nya Kevin Durant, posisi 5-nya Rudy Gobert. Oke. Gue itu tuh. Agak small sih ya. Kalau Frans? Ya kalau gue
tadi kan gue udah bilang ya the best-nya. Kalau pertama posisi 5-nya gue pasti si Mike Toby ya. Posisi 4-nya gue Kevin Durant tetap sama. Terus gue posisi 3-nya gue Luka Doncic gue taruh di 3. Luka Doncic ya. Posisi 2-nya gue ngambil Klemen Prepelic dari Slovenia, sama satu lagi point guard-nya gue ngambil Patty Mills. Itu sih. Nah, editor, sang editor, Alip, gimana Alip? Posisi 1 gue Subert. Boleh nggak? Subert boleh nggak? Antar gender ya, lintas gender ya. Subert lebih bagus daripada yang cowok. Ya nggak apa-apa. Subert. Oke. Posisi 1 Patty Mills, 2 Fournier, 3 Doncic, 4 Zoran Dragic, 5 gue Gobert. Udah itu. Bang Barli, kalau Bang Barli belum. Nah, gue ya Luka, terus Rubio, terus yang 3-nya Hachimura, gue masukin Hachimura, terus Kevin Durant sama benar lah, center udah nggak ada bedanya, kita Gobert lah, jadi Gobert gitu. Itu versi gue. Nah, terakhir nih guys, kita prediksi langsung lah. Oke, dari gue dulu lah ya. Langsung lah ya. Kalau gue udah fix USA, udah pasti menurut gue USA, Prancis akan dia akan kaget, akan surprise pasti sama penampilan pemain-pemain USA, gue yakin 100%. Yang kedua, ya Prancis dong. Yang ketiga berarti perunggunya. Perunggunya seru banget sih perunggunya. Iya. Gue malah lebih ini perunggu kayaknya. Banget. Gue perunggunya Slovenia, perunggunya Slovenia. Oke. Next siapa? Mau duluan? Bang Frans? Nah, kalau gue emas, gue berharapnya pertandingan sebenarnya ketat, itu aja. Tapi kalau juaranya emasnya USA. Nah, Prancis, perak. Nah, yang perunggunya, gue juga berharap seperti pertandingan semifinal Slovenia lawan Prancis, tapi yang menang Australia. Australia versus Slovenia, yang menang Australia. Nah, sebenarnya kalau kayak game emas itu, yang penting seru aja. Jangan terlalu jauh, bedanya nggak enak. Iya nggak sih? Benar-benar. Ya. Versi Alif gimana? Gue Prancis. Widih. Gue Prancis gue. Di Gobert kuat. Gendong gue semua. Silver udah pasti USA. Terus Silver udah pasti USA. Iya, udah pasti. Gak dukun soalnya lo. Bronze-nya Slovenia gue. Bronze-nya Slovenia. Lebih megang Slovenia daripada Australia. Lebih konsisten aja Slovenia. Oke. Coach Franz? Kalau gue sejujurnya pengen ya, ini rasa pengen aja. Gue pengen Prancis sih juara. Kenapa? Karena mungkin di situ kan ada beberapa pemain yang akan pensiun kan. Terakhir di Olimpik kayak Batum, De Colo yang usianya udah di atas 30-an. Mungkin tuh akan jadi Olimpik terakhirnya, dan mungkin farewell-nya tuh di situ gitu. Di Olimpiade itu gitu. Dan gue juga bosen lah ngeliat USA 4 kali Olimpiade gitu, berturut-turut di final. Sekali-kali dia ada sejarah-sejarah baru yang terungkap lah di Olimpiade Tokyo kan. Itu sih seru banget. Ya 3-nya pasti Slovenia kalau gue. Itu aja sih. 3 Slovenia ya. Kita masang lah. Taruhannya lah. Apa nih? Jadi, gini. Nih, dari gue ya. Lu setuju nggak? Kita minggu depan berempat lagi syutingnya. Yang salah tebakannya, pasang foto aibnya jadi wallpaper. Boleh. Ya. Oke. Siap, minggu depan ya. Yang kalah, pasang wallpaper foto aib. Fix. Semuanya udah ngasih prediksi segala macam. Nah, terus kita doang sih yang buat prediksi, kita juga pengen viewers kita ninggalin komentar di video ini, kira-kira jagoan kalian siapa, dan kita buktikan di video berikutnya. Ya nggak, Dok? Benar. Ya, buat para Brickhouse viewers, tolong jangan lupa tinggalin di kolom komen apakah prediksi lu sama dengan kita. Lalu ada komen tentang Olimpiade ini, langsung aja komen di bawah. Terus jangan lupa guys, ikutin terus
sosial media kita, terutama di Instagram, karena Brick House ada yang baru ya, bakal ada yang baru ya. Brick House akan punya lapangan baru di Bintaro atau yang disebut dengan Brick House 2.0. Nah, tungguin kita terus. Di situ juga nggak akan ada lapangan baru juga, akan ada akademi dan juga Brick House Gym. Jadi pantengin terus. Oke, Alif, Franz, thank you. Thank you. Thank you. Minggu depan jangan lupa taruhan kita. Pasang leper, siapa yang akan taruh jadi wallpaper. Oke. Thank you semuanya. Thank you para Brick House Basketball viewers. See you next episode. Bye. Bye. Bye.